9 Mei 1914 orang Belanda namanya Snevely itu membentuk Indische Social Democratische Vereniging ISDV, ya, Persekutuan Sosdem Hindia Belanda. Nah kemudian dia kerjasama, salah satunya mengkader orang-orang kadernya SI, salah satunya Semaun dan Darsono. Disitulah Semaun dan Darsono ini kader Snevely dan kemudian menjadi ketua SI sekaligus ketua ISDV. Nah ternyata di tubuh SI Semaun dan Darsono ini mengkader Sosdem SI merah, SI merah. Itulah yang kemudian bikin ribut SI itu, ya. Kenapa orang-orang SI merah melakukan pemogokan macam-macam, tapi kan atas nama SI, mereka tidak bisa membedakan SI merah mana. Itulah sampai SI itu kemudian terlibat macam-macam kasus itu tentunya orang-orang ISDV ini. Sampai kemudian tahun 20 ISDV ini melebur menjadi Perserikatan Komunis Hindia PKH. Nah, SI sudah hancur ya, karena ulah dari dua orang itu, termasuk celah kasus Afdeling B di Garut dan seterusnya itu. Cokroaminoto sempat ditahan, ya, diadili. Nah, di sini ada dua orang kader SI. Ketika ISDV melebur menjadi PKH, ya, Perserikatan Komunis Hindia, ada dua kader SI namanya Alimin dan Musa. Tegas dia menyatakan ISDV masih ada, belum lebur, saya yang mimpin. Itulah Batavia dan Banten dipimpin Musa dan Alimin. Nah, di dalam catatan-catatan Belanda ternyata Alimin dan Musa ini mengajarkan komunisme yang menyimpang. Kenapa mengajarkan komunisme yang menyimpang? Musa dan Alimin ini menyampaikan kepada para pengikut komunis ISDV itu, yang disebut komunisme itu adalah ajaran perang sabil ngelawan Belanda. Itu kan sudah jauh dari mana. Karena itu pahlawan-pahlawan komunis itu, Pangeran Diponegoro, Sentot Prawiro Dirjo, Kiai Mojo dan seterusnya, itu laporan Belanda menyatakan begitu. Ini komunis nyimpang ini. Nah, itulah kemudian berlanjut sampai tahun 1924. 1924 PKH, Perserikatan Komunis Hindia, dilebur menjadi Partai Komunis Indonesia PKH. Nah, saat itulah Musa dan Alimin menyatakan ISDV akan bergabung ke PKH. Enggak sampai setahun, tahun 1925 tiba-tiba Musa dan Alimin merencanakan pemberontakan. Wah, itu orang-orang ISDV sing asli di situ, golongan Semaun, kan ketua PKH itu Semaun dan ketua PKI pertama juga Semaun. Kaget dan marah mereka. Ini mau menghancurkan PKI ini Musa ini. Kenapa? Loh, baru dibentuk kok 924, masa langsung berontak? Itu dari mana nalarnya? Ini bunuh diri ini, aduh sudah. Dan yang aneh, seperti memberitahu kepada pemerintah Belanda, orang-orang PKI waktu itu yang dengan Musa itu, pemberontakan itu butuh dana. Itu silakan kita mengumpulkan dana dengan cara apa? Menjual karcis. Ini gila ini kan lu, menjual karcis untuk pendanaan pemberontakan gitu. Kan aneh loh, ini gila tadi. Itu akhirnya sampai tahun 19
26 ya, 12 November 1926 PKI berontak betul. Padahal di Madiun. Oh enggak, di Solo. Di Jakarta sama Banten. Gitu. Nah, sebagian Solo itu juga ikut tapi gak maksimal. Nah, ternyata apa? Pemberontakan itu bukan merebut kekuasaan, enggak. Jadi nyerang misalnya polisi yang kejam kepada masyarakat, pantungi, bunuh, gitu. Asisten Wedono sing apa kejam sama masyarakat serangan. Itu penyerangan begitu. Jadi nggak ada kudeta, nggak ada. Dan mayoritas orang Islam yang ikut berontak itu di situ. Justru pada pemberontakan tahun 1926 basisnya PKI yang di Semarang gak ikut berontak. Yang ikut berontak orang-orang Islam yang dipengaruhi Musa. Kenapa? Musa itu Gus Durnya kiai begitu. Karena dia sangat pintar mempengaruhi kiai-kiai besar di Banten. Banyak kiai yang kena itu, daftar namanya. Oh, waduh, ini Mursid Torekot barang juga ikut berontak. Kenapa? Kepengaruh Musa. Nah itu. Jadi tahun 26 itu PKI nggak ada yang ikut. Gitu. Nah inilah sampai kemudian kita lihat operator lapangan dituang ke piu, dijatuhi hukuman gantung. Kita kejar terus. Ketika dilakukan hukuman gantung, mereka kan dicap pemberontak komunis, tapi semua permintaan terakhirnya sama, ditalkin sama penghuni. Hanya lo PKI berontak, ditalkin waktu dieksekusi itu. Itu. Itu ada semua anunya, dokumennya ada semua. Nah, setelah itu pemerintah Belanda memenjarakan semua yang, dan setelah itu sesuai data yang dia, semua anggota PKI ditangkap dan kemudian dibuang ke Digul. Mereka mengatakan, loh kita gak ikut berontak kok, itu kan orang yang musuh. Berontak atau tidak kalian adalah PKI, buang Digul. Itulah nanti kita akan temukan catatan Tan Malaka yang mencatat Musa dan Alimin itu aventurir. Aventurir artinya petualang politik. Mereka itu kan orang SI. Kan itu mereka gak ngerti komunisme itu apa ya. Tapi akibat aventurisme dua orang ini, satu generasi komunis habis. Tan Malaka yang nulis itu. Artinya orang kiri menilai Musa dan Alimin itu bukan komunis asli. Justru dengan tindakan mereka apa? Hancur komunis satu generasi. Itu penilaian nanti. Ya. Nanti berkaitan dengan tahun 48. Sama. Ya. Tahun 48 itu bulan Januari Indonesia perundingan Renville. Ya. Jadi dengan Belanda, Indonesia diwakili Mr. Amir Syarifuddin, orang ISDB, ya, orang Sosdem. Kenapa? Amir Syarifuddin ini termasuk salah seorang vice menteri di dalam kabinetnya kolonial Hindia Belanda sebelum Jepang. Karena itu dia pro dengan Belanda betul, orang-orang sosialis. Ternyata di dalam perjanjian Renville itu dia menandatangani wilayah Indonesia di Jawa itu tinggal Jogja, Surakarta, Madiun, dan sudah diset nanti Madiun akan memisahkan diri, tinggal Jogja dan Surakarta. Kalau dua kerajaan ini nanti ya, didatangi kerajaan Belanda, kamu ikut kerajaan Belanda atau ikut Soekarno-Hatta yang nggak punya apa-apa itu.
pasti akan begitu. Skenario-nya seperti itu. Nah, itu sebabnya musuh yang ada di Moskow datang dari Moskow. Dari Moskow. Dia turun di Tulungagung di rawa-rawa campur darat itu pakai pesawat yang mendarat di air itu. Setelah itu dia pulang ke Kediri, ke pesantren. Habis itu dia ke Jogja. Nah, setelah di Jogja, dia mengumpulkan semua tokoh-tokoh kiri, jaringannya Amr Syarifuddin dan karena Amr Syarifuddin waktu itu jadi menteri. Karena kegagalan dia dalam Renville, dia dicopot. Kehilangan itu. Akhirnya didatangi Musa, semua ditanya, gimana kalian menjalankan rencana apa tidak program kita untuk memisahkan Madiun dari RI. Ternyata mereka ragu-ragu semua. Rupanya Bung Karno masih kuat, sekalipun sudah wilayahnya tinggal kecil, ya, bahkan karena wilayah Jawa Barat itu sudah masuk Belanda kan, gitu. Itu kan Siliwangi diusir harus keluar dari itu karena Siliwangi masih PNI, gitu. Akhirnya pindah semua ke Jogja dan Surakarta wilayah. Nah, disitulah semua tidak berani karena Soekarno masih kuat. Kemudian Bung Karno, aku yang akan mimpin kalau gitu. Aku ki seniori Soekarno di SI. Wah ya, semua rapat kesepakatan untuk melakukan gerakan. Itulah kemudian semua tanda tangan akan melakukan gerakan memisahkan Madiun dari RI. Setelah semua tanda tangan semua, dokumen ini dibawa Musa. Ketemu Bung Karno, diserahkan ini pada Bung Karno. Akhirnya ya terkejut Bung Karno. Serius orang-orang? Iya dia. Mereka akan gulingkan republik yang kita cita-citakan. Nah itu. Setelah itu Musa pamitan. Aku ke Madiun, perang kita. Oke. Wah itulah perang Soekarno Musa itu di media. Baru saling menghujat saling itu. Tapi itu kan sudah tahu. Wah ini perang abal-abal ini kalau inti ceritanya. Ya Bung Karno sudah tahu kok siapa aja yang. Nah, ternyata rencana itu bocor ke pihak kelompok-kelompok kiri. Musa berkhianat. Dia melakukan tindakan yang sama dengan tahun 26, memperosokkan kita. Itulah didahului 18 September 1948. Mereka bergerak. Apa? Pesindo. Ya. Pasukan orang-orang sosialis yang terlatih. Itu yang operasi, yang nyulik bupati, nyulik komandan batalion, ya. Kemudian dandim, ya. Kemudian jaksa, kiai, semua diculik sama orang-orang pesindo. Ya, ada semua. Musa belum tahu kalau mereka melakukan tindakan itu di luar kota. Baru rame setelah itu Musa kembali. Nah, Siliwangi sudah bergerak. Akhirnya Musa itu menyusul kembali ke Madiun. Dia ketemu dengan pasukan induk pemberontak di bawah Mayor Jenderal Joko Suyono. Ketemu di Dungus. Ya sudah kita bareng-bareng. Apa? Joko Suyono tahu pengkhianat ini. Itulah ketika sampai di daerah Sumoroto, itu sudah masuk perbatasan antara Madiun dan Ponorogo, tapi masuk Ponorogo Sumoroto. Musa digiring sama orang-orang pesindo, pasukannya sosialis itu.
digiring, kemudian apa, di sebuah pohon matanya ditutup, kemudian dieksekusi. Foto-fotonya ada semua. Jadi yang mengeksekusi Musa itu sosialis. Itulah, setelah itu difoto macam-macam lah Musa itu, kirim ke Jakarta. Musa mati terbunuh. Bung Karno kan lihat laporannya, foto-foto, bener Musa mati terbunuh. Ngamuk Bung Karno itu. Begitu mendengar kabar Musa terbunuh dan foto-foto tunjukkan Musa memang mati terbunuh. Langsung memberikan instruksi kepada militer sebagai Panglima Tinggi Angkatan Perang Republik Indonesia. Seluruh pimpinan pemberontak Madiun yang tertangkap eksekusi, tidak perlu diadili. Itu perintahnya Soekarno. Loh ini gimana ini? Loh hukum kan ya semua pemberontak ya diadili dulu. Enggak, itu langsung disuruh eksekusi. Dan akhirnya memang dieksekusi. Ya. Amir Syarifuddin, Landing J, ya, kemudian Suripno, kelompok-kelompok tokoh-tokoh sosialis itu dieksekusi semua. Nah itu kita bisa lihat, oh ternyata di balik 26 dan 48 ini ada sesuatu yang beda. Ternyata yang dieksekusi itu semua orang sosialis semua, orang sosdem semua. Itu faktanya. Gitu. Itu sebabnya KNIP, ya, Komite Nasional Indonesia Pusat itu kan MPR zaman dulu dah ya, tidak membubarkan PKI mereka. Kenapa? Lo yang tertangkap di lapangan ini wong sosialis semua, wong PSI. Bukan orang di situ. PKI tidak dibubarkan. Gitu. Tapi tetap pimpinan PKI seperti ketika dibentuk Perserikatan Komunis India. Ketuanya orang ISDP, Sosdem. Ketika jadi PKI tahun 24 itu juga ketuanya Maun, orang Sosdem. Jadi sepanjang sejarah yang namanya PKI itu pimpinan atas harus orang Sosdem. Disitulah akhirnya diserahkan kepada kader-kader Sosdem tahun 50. Aidit, Nyoto, Lukman, Wikana, itu kader PSI semua, orang sosialis. Itu tahun 50 dipimpin itu. Nanti tahun 52 baru bentuk sayap PKI-nya, anggotanya petani, namanya BTI. Baru itu. Jadi nanti ada yang dari unsur Pesindo, pemuda sosialis ini, pasukan terlatihnya PSI itu setelah pemberontakan itu mereka dilebur menjadi pemuda rakyat, dimasukkan ke dalam PKI. Nah ini nanti kita bisa lihat nanti tahun 65 itu kelompok-kelompok ini, 48 semua jaringan itu. Kita harus cermat kalau kita melihat itu, hati-hati. Ya. Tapi pasca itu sampai hari ini kan ada kekhawatiran PKI bangkit lagi itu hanya. Mereka nggak tahu yang berkuasa itu kan istilahnya komunis siluman, ya Sosdem itu. Yang dijadikan korban ya PKI bodoh bentukan barisan tani. Itu yang disembelnya, dibunuh ya kelompok-kelompok itu.